secara jabatan mungkin di atas kita, secara finansial di atas kita, secara kemampuan di atas kita, Iya, apa langkah betul. yang harus kita lakukan. Mungkin masalah ini kaitannya dengan marketing plan, jadi saya berikan kesempatan dan dipersilakan kepada upline Julius Widiantoro untuk jawab pertanyaan Bu Suryati. Terima Oke, kasih. terima kasih banyak. Terima kasih banyak Bu Suryati atas pertanyaannya. Pertanyaan yang sangat bagus. Dan kalau dari guru saya memang mengatakan begini. Kalau mau Anda mengalami percepatan dalam bisnis ini, terutama timnya, carilah bukan orang sakit, tapi carilah orang yang sakit kantongnya, atau tidak sakit, tapi dia mau jalankan bisnisnya. Ya. Tadi saya ulang, bukan mencari orang sakit, tetapi carilah orang yang mau jalankan bisnisnya. Tapi Pak Julius, kalau ketemu orang sakit bagaimana? Ya ketemu orang sakit juga harus dibantu. Tetapi dari mindset kita, kalau kita memang mau menjadi pebisnis, maka mindset kita mulai adalah orang mau mengajak untuk bisnis. Itu yang pertama. Ini sekedar berbagi ya Bapak Ibu ya. Yang kedua, meyakinkan orang lain itu mudah. Yang jauh lebih sulit adalah meyakinkan diri sendiri. Kalau Anda sudah yakin terhadap diri sendiri bahwa produk ini bagus, teknologinya terdepan, didukung dengan research and development yang sangat kuat, sudah punya sederet sertifikasi dan ISO, sudah begitu banyak orang yang mempunyai pengalaman disembuhkan atau diringankan problem kesehatannya, sudah memiliki juga sertifikat kepuasan pelanggan, itu bukan main-main Bapak Ibu. Nah, kalau Anda sudah yakin akan produknya, yakin akan manajemennya. Manajemen yang sudah teruji dan juga sudah mendapatkan hasilnya, mencetak orang-orang pebisnis hebat. Ya, itu dulu yang Anda yakinkan. Kalau belum, ulangi lagi tiap malam bahwa dalam doa dikombinasikan antara rasional dan dengan hati. Saya yakin Anda sering berdoa. Ya Allah, berilah kami jalan kesehatan dan juga rezeki. Nah, one more ini Bapak Ibu, melihat sederetan prestasi dari Pak Ismet, dari Mr. Gurkan, dari Mr. Zainal, dari ada Pak Pras, ada Pak Taufik, ada Pak Jeffrey, ada Dr. Herni, yang memiliki penghasilan yang sangat bagus itu, buat saya sudah membantu untuk meyakinkan. Dan itu menjadi bekal kita untuk mendekati, meyakinkan orang-orang level up. Dan kalau Anda bisa meyakinkan mereka, di bisnis ini sangat dianjurkan Anda bisa menutupi kekurangan kita itu justru dengan melengkapi dengan orang-orang yang lebih pintar di bawah kita. Kalau saya di kantor konvensional, saya merekrut orang-orang yang lebih pintar dari saya, mereka 2-3 tahun belajar, menjadi seorang graphic designer dan brand consultant, lalu biasanya mereka dalam waktu 3-4 tahun itu mengatakan, Pak Julius, saya mohon pamit mau buat perusahaan sendiri. Saya bisa menahan? Tidak bisa, Bapak Ibu. Dan biasanya begitulah mereka keluar, dapat pinter, dan kadang-kala kita bertemu di klien sebagai kompetitor ketika pitching. Nah, tapi di bisnis ini Anda mendapatkan orang yang lebih pinter dari dia, lalu Anda bimbing dia, kerjasama dengan upline, maka dia akan menjadi orang-orang yang memperkuat tim bisnis Anda. Tidak perlu dia keluar dan menjadi pesaing. Nah, resep yang terakhir, gunakan kekuatan pihak ketiga. Kalau Anda mendapatkan prospek yang setara dengan Anda atau lebih tinggi levelnya dari Anda. Levelnya ada FDAT, nanti bisa dipelajari atau contohnya pada upline kita. Di situ Anda harus menggunakan kekuatan pihak ketiga, terutama upline Anda. Tadi pagi saya posting di grup, saya mempunyai calon partner itu adalah dulu bekerja di Selam Bersih, perusahaan sangat terkenal secara global, dan saya merasa kalau orang sekelas ini, saya harus pinjam kekuatannya Pak Ismet.
Saya identifikasi Pak Ismet, saya berikan contoh perjuangan beliau, saya contoh pencapaian finansial dan juga sosial, karena itu idaman semua orang, hidup secara sehat, secara finansial, sehat dan juga badan dan juga sosial, bahkan juga spiritual, dia dari umroh segala gitu kan pencapaian. Setelah saya identifikasi, saya serahkan kepada Pak Ismet. Pak Ismet, saya berkenalan dengan teman namanya si A dan si B, dia sangat terkesan tentang produknya dan juga tentang sistem bisnisnya, dan ingin berhasil seperti para leader di One More, antara lain seperti Pak Ismet. Boleh mohon petunjuknya. Nah, itu meminjam kekuatan ketiga. Itu yang saya sering lakukan. Mudah-mudahan memberi inspirasi, dan saya juga di sini Pak Pras, ada Pak Ismet, saya kira kita berikan waktu dan Pak Ismet untuk juga memberikan inspirasi sebelum beliau mungkin ada acara lain. Mungkin sebelum dilanjutkan tanya jawab, kita berikan pada waktu kepada beliau. Itu usul saya Mas Pras. Saya kembalikan kepada Mas Pras. Baik, terima kasih Mudah-mudahan membantu Aplen Julius dan juga Ibu Suryati yang telah mengajukan pertanyaannya. Alhamdulillah sudah terjawab ya. Ada beberapa hal yang paling utama adalah meyakinkan diri pribadi dulu, bahwa kita yakin dulu terhadap diri kita, yakin juga terhadap perusahaan dan bisnisnya, dan berikutnya pinjam kekuatan pihak ketiga. Baik Bapak Ibu, sesuai dengan usulan dari Aplen Julius, kebetulan sekali ya, berbangga sekali dan berbahagia sekali sore hari ini kita didampingi ya oleh Aplen besar kita, pembimbing kita, dan juga beliau seorang pelmaster yang memang membawa nama Indonesia ini jauh lebih dipandang oleh perusahaan-perusahaan lainnya. Karena berkat beliaulah One More ini menjadi maju di Indonesia. Jadi kita patut dan layak sore hari ini kita ingin mendengarkan bagaimana beliau kemarin bisa mendapatkan penghargaan di Awards, kemudian beliau kemarin habis umroh terus mendapatkan bonus sampai tembus 300 juta begitu ya. Jadi patut dan layak kita belajar dan juga mendengarkan. Sebelum nanti kita lanjut ke tanya jawab, bersabar dulu yang mau bertanya ya, khususnya buat teman-teman yang baru, karena pembicara ini atau yang berikutnya ini adalah Aplen besar kita. Jadi kita beruntung sekali di sore hari ini, dan juga beruntung sekali di One More ini kita berada di jalur yang sangat tepat. Kita berada di bimbingan, di bawah bimbingan langsung Bapak Pelmaster Ismet Iskandar Idrus. Jadi kalau beliau saja bisa sukses, artinya kita pasti bisa sukses atas bimbingan beliau. Karena beliau telah membuktikan bukan cuma di dalam teori, tapi beliau mempraktekkan dan mencatatkan namanya mendapatkan penghasilan tertinggi se-Asia Pasifik yang kedua, Bapak Ibu. Luar biasa. Di sini ada Pelmaster Ismet Iskandar Idrus. Saya ingin menyapa. Assalamualaikum Aplen. Aplen Ismet, mohon izin. Oke, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore bagi teman-teman yang ada di daerah Jawa dan sekitarnya. Dan selamat malam tentunya untuk teman-teman yang ada di Indonesia Timur. Kalau di Australia sudah jam berapa ya Pak Amri? Tentunya sudah malam ya, seperti waktu di Papua. 9.21. 19.21. Jam 9.21. Udah 9. Jam 9 ya? Wah, Ya, sudah... beda 4 jam. Oh, beda 4 jam. Oke. Baik, sudah malam sekali. Baik, teman-teman semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari tadi saya menyimak dan saya belajar juga sambil mendengarkan ilmu-ilmu yang diberikan ini dari Pak Pras. Presentasinya luar biasa. Presentasi produknya. Dari Pak Julius juga, marketing plan-nya sangat detail. Ya. Saya lihat memang Pak Julius salah satunya memiliki karakter daripada melankolis. Jadi orang melankolis selalu memberikan yang detail, ya. Dan juga tadi dari Pak Taufik membeberkan closing statement-nya juga luar biasa dan meyakinkan teman-teman semuanya bahwa bisnis ini layak kita perjuangkan.
Nah, hari ini saya bukan mau closing statement, tapi lebih santai, kita ngopi-ngopi. Ngopi itu ngobrol pintar. Nah, tadi ada pertanyaan dari Bu Suryati Baderan ya, dari Gorontalo. Sebenarnya hal-hal yang kaitan untuk meyakinkan orang kaya atau apapun orang yang lebih tinggi derajatnya dari kita atau lebih kaya atau lebih sukses dan sebagainya, sama aja. Dalam arti kata, tetap saja mereka juga manusia dan membutuhkan informasi tentang kesehatan. Jadi intinya jangan pernah takut menghadapi orang-orang yang lebih tinggi derajatnya dari kita, atau lebih kaya, atau lebih sukses, atau lebih pintar. Yang terpenting intinya adalah kita awali dulu dengan kita menguasai dulu apa yang nanti kita sampaikan. Artinya menguasai produknya yang akan kita sampaikan, menguasai tentang bisnis plan-nya atau marketing plan-nya yang akan kita sampaikan, sehingga dengan kita menguasai, maka kita ketika berbicara kita akan timbul rasa yakin. Nah, yang kedua tentunya buat teman-teman semuanya selain Bu Suryati, kita yakini bahwa dalam diri kita apa yang kita jalankan ini adalah bagian daripada ibadah. Bagian daripada kita ingin membantu sesama, bagian daripada kita menjadi saluran berkat. Sehingga tujuan kita untuk menyampaikan bisnis ini kepada mereka, tujuannya bukan kita menjadi orang yang tangannya di bawah, tapi tangan di atas. Kalau orang tangan di atas, artinya orang yang memberi, ketika terjadi penolakan, dia tidak akan merasa tersakiti atau tidak merasa dikecewakan gitu. Tapi kalau kita yang menjadi tangan di bawah ketika tidak dikasih, kita yang merasa kayaknya gimana gitu. Nah, jadi niatkan dulu dari awal bahwa niat kita adalah ingin berbagi. Nah, mungkin begini ya, saya sedikit mempraktekkan. Ketika mungkin saya menghadapi Ibu Suryati sebagai orang yang level up dari saya. Ibu Suryati, selamat sore atau selamat malam. Perkenalkan, saya Ismet Iskandar. Hari ini saya mewakili daripada PT One More International Asia. Saya ingin memberikan sebuah informasi yang tentunya penting dan mungkin Ibu butuhkan. Informasi ini adalah yang pertama adalah informasi tentang kesehatan. Dan informasi yang kedua adalah informasi tentang peluang usaha. Tapi saya akan menjelaskan ini satu persatu kepada Ibu. Tentunya yang pertama, saya akan menjelaskan kepada Ibu tentang informasi kesehatan. Nah, hari ini kami dari PT One More Indonesia akan memberikan sebuah informasi di mana informasi tentang kesehatan produk-produk kami dari PT One More yang berasal dari Turki. Produk kami atau perusahaan kami memiliki konsep kesehatan yang disebut dengan konsep kesehatan transdermal. Transdermal adalah apa? Terus, oke, kenapa disebut transdermal? Karena produk-produk kita tidak dimakan dan tidak diminum. Dimasukin ke dalam tubuh hanya lewat kulit dan masuk ke pori-pori dan langsung ke pembuluh darah. Kita jelaskan dulu konsepnya. Jangan langsung tiba-tiba ke produknya. Setelah konsepnya orang paham, baru kita mulai menjelaskan masuk kepada produknya satu persatu. Tidak usah terlalu detail-detail banget, yang penting secara garis besar, produknya, informasi produknya tersampaikan. Contoh, melatonin adalah ini, kandungannya ini, manfaatnya ini, dan digunakan, ditempelkan di mana. PNG adalah produknya seperti ini, kandungan yang terkandung di dalamnya seperti ini, manfaatnya seperti ini, dan digunakan, ditempelkan di mana. Itu aja yang simpel-simpel. Nah, setelah kita menjelaskan daripada produknya, baik Ibu, sesuai dengan apa yang tadi saya katakan, bahwa ini adalah informasi produk yang saya sampaikan. Ini yang pertama. Dan yang kedua adalah informasi peluang usaha. Nah, peluang usahanya di dalam bisnis ini ada sebuah bisnis di mana bisnisnya adalah dengan konsep e-commerce. Begini, dan sebagainya. Oke, kira-kira Bu, terima kasih Ibu sudah mau mendengarkan saya. Kira-kira Ibu dari kedua penjelasan tadi yang saya berikan, baik produk ataupun bisnisnya, peluang usahanya, kira-kira Ibu tertarik yang mana Bu?
Mungkin kalau Ibu ingin saya menjelaskan lebih detail, nanti saya akan bahas lebih detail. Saya pikir hanya seperti itu saja. Karena itulah yang saya lakukan. Saya tidak memandang orang ini mau orang kaya, mau pejabat, dan lain sebagainya. Dan saya beberapa kali bertemu dengan orang-orang kalangan atas seperti Pak Deddy Miswar, Pak Hamzah Has, dan terakhir ini adalah Pak Ginanjar Kartasasmita. Pak Ginanjar ini rumahnya dekat rumahnya Pak Amri dulu. Di daerah mana Pak Amri? Rumah Pak Amri dulu tuh. Di dekat belakang Mabes Polri itu, di daerah-daerah situ. Ya, saya ketemu dengan protokoler yang begitu sangat ketatnya. Awalnya sih, waduh, ini ketemu orang besar nih, nggak main-main nih. Tapi ketika masuk ke dalam, saya perkenalkan diri saya dari PT One More, saya mencoba untuk menjelaskan dan sebagainya. Akhirnya beliau welcome dan akhirnya beliau bilang, wah, bagus ya, saya baru mendengarkan informasi kesehatan ini. Artinya ini ada satu produk yang tentunya bagus buat kami, di mana ini tidak perlu dimakan, tidak perlu diminum. Dan perlu teman-teman ketahui, kita perlu menjelaskan konsep kepada mereka agar kiranya mereka paham bahwa ini sebuah terobosan baru dalam dunia kesehatan. Yang di mana mereka tahu bahwa produk-produk kesehatan pada umumnya itu biasanya dimakan, biasanya diminum. Nah, oleh sebab ini teman-teman semua harus pahami, yang kita jual di sini bukan produk, tapi perlu kita tekani, yang kita jual di sini adalah sebuah konsep kesehatannya, yaitu transdermal. Itu yang Anda tekani. Ya, selebihnya baru Anda menjelaskan produk. Oke, kalau berbicara bisnisnya, Anda menghadapi orang kaya, Bapak, Ibu, kira-kira kepingin nggak punya penghasilan yang kira-kira berkesinambungan, artinya berkelanjutan, yang dimana kita perlu kerjanya sekali, tapi hasilnya bisa berkali-kali. Gitu. Anda bisa mengambil contohnya, mungkin para upline-upline Anda yang sudah berhasil. Seperti tadi Pak Julius bilang, Pak Ismet meninggalkan bisnis ini, pergi umroh, namun beliau pulang, hasilnya ada. Nah, perlu kita ketahui bahwa bisnis seperti ini tidak semua orang kaya juga tahu. Tidak semua orang-orang pebisnis juga tahu. Orang pebisnis, semakin besar usahanya, maka semakin besar juga modalnya, maka semakin besar pula waktu yang harus dia kontribusikan. Tapi seorang pebisnis jaringan seperti kami, waktu di awal dia memberikan sebuah kontribusi waktu dan tenaga yang besar, tapi ingat, modal uangnya tetap kecil. Tapi yang besar adalah kontribusi tenaga dan kontribusi waktunya yang besar. Namun ketika dia memberikan kontribusi itu, dia bangun bisnis ini atau bangun orang-orangnya dengan sebuah sistem yang benar, maka ketika berjalannya bisnis ini, waktu tenaganya dia akan jauh berkurang. Namun uangnya yang tadi modalnya di awal sedikit, modalnya grafiknya yang akan naik. Ingat itu Bapak Ibu. Nah, ini berbeda dengan bisnis konvensional. Nah, ketika Anda ngomong dengan orang-orang kaya, Anda ngomong dengan orang-orang pengusaha dan sebagainya, wah, boleh juga ini. Saya mau nih, saya tertarik. Pasti ada ketertarikan. Kenapa? Karena saya bertemu dengan beberapa pengusaha-pengusaha sukses. Semakin banyak usahanya, semakin banyak cabang-cabangnya, maka semakin sibuk dan semakin waktunya habis untuk mengurusi usahanya. Saya contohkan, saya ada punya toko spare part ya, toko spare part kendaraan mobil, dan setiap saya datang ke situ itu ramenya dari jam 9 pagi itu sudah rame sampai dengan sore hari. Itu ramenya bukan main, sampai mau beli itu ngantri. Saya perhatikan, Senin buka, Selasa buka, Rabu buka, Kamis buka, Jumat buka, Sabtu buka, Minggu tetap buka. Saya bilang ini memang tokonya dia laku keras, tapi kapan liburnya ya nih orang? Kapan istirahatnya nih ya? Uang sih oke jalan terus, tapi tenaga dan waktunya semakin lama semakin tersita terus.
Dia libur kalau hari-hari besar atau hari Natal. Kebetulan beliau Nasrani. Natal beliau ambil liburnya cukup lumayan panjang. Nah, tapi apakah pertanyaannya uang kita banyak, liburnya mau setahun sekali? Kalau bisa liburan terus, kenapa harus libur setahun sekali? Kalau libur bisa setiap hari, kenapa harus menunggu setahun? Nah, oleh sebab itu, teman-teman semuanya, ini yang perlu kita perhatikan bahwa memberikan sebuah penjelasan kepada orang-orang pengusaha, orang-orang kaya, perbedaannya menjalankan bisnis jaringan adalah di sini. Saya ulangi lagi. Bisnis jaringan adalah yang kita bangun adalah sistemnya, bukan jualannya yang kita perbanyak. Sistemnya daripada orang-orang tersebut. Makanya untuk kita membangun sebuah sistem pada orang-orang atau donatur kita, kitanya dulu harus paham sistem. Sehingga ketika kita belajar dengan apa yang kita paham sistemnya, baru kita menduplikasikan, baru kita ajarkan kepada donan kita. Sehingga ketika sistem ini kita ajarkan kepada jaringan kita dan jaringan kita pintar, dia juga ajarkan lagi ke bawah lagi dan terus ke bawah lagi dan terus ke bawah lagi, maka suatu saat bisnis kita akan berjalan secara otomatis atau kita sebut autopilot. Sistem kita di awal membangun sistem, ketika sistem sudah berjalan, maka sistem yang akan bekerja buat kita. Sistem yang akan menghasilkan buat kita. Sehingga kita jalan-jalan ke luar negeri, kita pergi kemana, ke sini, ke sana, dan lain sebagainya. Di rumah, main sama anak, main sama istri, main sama cucu, dan lain sebagainya. Tapi uang kita mengalir terus. Nah, kira-kira Bapak Ibu, kalau saya menjelaskan ini, Anda semua yang ada dalam ruangan Zoom ini, kira-kira Anda tertarik? Ingin memiliki kehidupan suatu saat kehidupan Anda melakukan apa saja, tapi uang akan tetap terus mengalir buat Anda. Ingin? Oke. Kalau Anda ingin, berarti yang Anda harus habiskan di awal Anda membangun sebuah bisnis seperti ini adalah waktu Anda dan tenaga Anda yang Anda harus di awal investasikan. Nah, kalau menjalankan bisnis ini mau kaya, sudah modal nggak punya, waktu juga nggak mau diinvestasi, kerjanya juga, tenaganya juga nggak mau diinvestasi, duduk di rumah melulu, ngopi-ngopi, ngerokok-ngerokok melulu, atau ada burung main burung melulu, terus berharap sistemnya jalan. Aduh. Mimpi kali ya. Nah, cuma hanya kata-kata itu yang bisa terlontarkan. Jadi, sebenarnya bisnis seperti ini adalah bisnis bagi orang-orang yang pingin sukses, pingin kaya, tapi mereka tidak memiliki modal uang yang besar. Tapi pingin sukses, tapi pingin kaya. Nah, karena tidak punya modal uang yang besar, tapi pingin sukses, tapi pingin kaya, bisnis ini cocok buat mereka. Bisnis ini karena tidak membutuhkan modal, kita nggak punya uang. Ya modal kita kalau bicara waktu dan tenaga atau kerja, ya pasti ada. Sudah nggak punya uang, nggak mau modal kerja juga, nggak mau modal waktu juga. Ya opo, mau jadi apa? Ya nggak jadi apa-apa. Makanya coba saya mau kasih pertanyaan buat Anda semuanya. Kalau ada sebuah bisnis yang bisa menghasilkan dalam kurun waktu kurang lebih dalam 3 sampai dengan 6 bulan penghasilan Anda bisa berpotensi punya penghasilan 100 juta sebulan. Kira-kira Anda mau nggak? Pertanyaan saya. Mau? Sangat Mau ya? mau. Pasti mau. Oke. Tapi untuk bisa
berpotensi punya penghasilan 100 juta sebulan dalam kurun waktu 6 bulan, Anda harus berinvestasi kurang lebih katakanlah 500 juta. Anda mau nggak? Pertanyaan saya lagi. Nggak mau. Bagi yang nggak punya duit, ya jelas pasti nggak mau ya. Siapa yang mau? Kalau mau pun juga nggak punya duit, ya kan? Nah, tapi kalau Anda ingin punya penghasilan 6 bulan ke depan 100 juta, tanpa harus mengeluarkan modal, tapi modal Anda di sini Anda harus siap-siap untuk bekerja keras, Anda harus siap-siap menyisihkan waktu, tenaga, dan pikiran Anda untuk membangun sampai dengan 6 bulan. Kira-kira pertanyaannya, Anda mau nggak? Mau. Anda punya nggak modal itu, tenaga, waktu, dan pikiran? Punya. Punya. Semuanya punya. Punya. Semua punya. Kalau semua punya, berarti semua punya potensi. Semua punya peluang. Kalau saya bilang saya punya penghasilan bisa 100 juta, bahkan 500 juta sebulan, tapi modal saya 500 juta, Anda bisa nggak ngikutin saya? Tapi bagusnya, saya modalnya nggak ada memulai usaha ini. Sehingga modal saya cuma hanya tenaga, waktu, pikiran, dan saya merasa yakin, optimis bahwa ini peluang untuk bisa merubah hidup saya karena saya nggak punya pilihan lain. Sehingga itu yang menjadi sebuah investasi saya. Saya harus belajar, saya harus perdalam bisnis ini seperti apa, saya harus perdalam lagi materi produknya seperti apa. Sehingga ini akan menjadi kekuatan untuk saya bisa presentasi ke orang, untuk saya bicara ke orang, dan saya tidak akan takut mau Jokowi sekalipun, tetap Jokowi itu manusia, dia butuh sehat. Saya nggak peduli mau presiden mau apa. Tugas kita di sini kan cuma hanya berbagi. Jadi berbagi itu jangan pernah lihat orang, jangan itu orang kaya, jadi Anda nggak berani. Jangan itu orang nggak punya, jadi Anda nggak mau. Nanti nggak bisa beli. Jangan Bapak Ibu, berbagi itu sama siapa aja. Yang penting, niat kita berbagi, kita tidak pernah tahu orang ini mau atau tidak, orang ini akan jalan atau tidak, orang ini akan komitmen akhirnya bisa menjadi leader pelapis kita yang akan membuat bisnis jaringan kita menjadi besar. Kita tidak akan pernah tahu Bapak Ibu. Tugas kita di sini hanya berbagi. Oleh sebab itu, ketika kita berbagi informasi tentang kesehatan, informasi tentang produk, janganlah kita berbagi informasinya setengah-setengah. Kalau Anda berbaginya setengah-setengah ke dia, maka dia berbagi kepada orang lain juga setengah dari apa yang Anda lakukan. Sehingga lama-lama ke sini, ke situ, ke sini. Setengah, seperberapa yang dibagi. Jadi ketika Anda berbagi harus full. Yang namanya presentasi, jangan cuma hanya presentasi produk. Nih banyak nih ya. Saya lihat, Pak, saya ditanya gini. Pak, saya itu nggak pernah, Pak, setiap presentasi orang mau tertarik bisnisnya. Loh, kok bisa Bu? Ini kebanyakan ibu-ibu. Kok bisa Bu? Iya, saya sudah ceritakan produk, tapi ketika saya tawarin bisnis, mereka nggak pernah tertarik, Pak. Katanya mau pakai produk. Saya mau tanya sama Ibu. Ketika Ibu menyampaikan tentang penjelasan produk, Ibu jelaskan semua produknya? Jelaskan. 10 produk Ibu jelaskan? Jelaskan. Lalu ketika Ibu mau mengajakkan sebuah bisnis, Ibu jelaskan juga bisnisnya? Sedikit, Pak. Terus Ibu jelaskan bonus yang pertama sampai dengan bonus ke-8? Enggak sih, Pak. Ya gimana, Bu? Dia mau tertarik bisnisnya, Ibu nggak menjelaskan tentang bisnisnya. Bonus pertama sampai ke-8 Ibu juga tidak jelaskan. Ya dia tahu dari mana benefit yang dia akan dapatkan. Keuntungan yang dia dapatkan apaan? Sehingga Ibu bilang, Bu, Pak, ini produknya bagus, bisnisnya bagus, Pak, jalankan aja. Kata dia gini, jalankan apa, Bu? Saya tahu produknya bagus, jalankan apa? Ibu aja nggak jelasin ke saya. Terus apa yang saya jalani? Terus apa benefitnya buat saya jalani? Nah, jadi teman-teman, yang namanya presentasi
kita harus menjelaskan kedua-duanya, baik produknya ataupun peluang usahanya. Itu sudah hukum wajib. Oke, jadi kembali lagi teman-teman semuanya, ketika menjelaskan yang tadi saya bilang jangan setengah-setengah, full. Nanti ketika kita tanyakan kira-kira dari penjelasan saya tadi Bu mengenai sisi produk, peluang usaha, kira-kira Ibu tertarik yang mana? Oh, saya tertarik produknya. Oke, baik. Kalau Ibu tertarik produknya, saya akan ulangi lagi tentang produk. Kira-kira apa yang Ibu belum paham tentang produk? Tapi kalau kita tanyakan, oh saya tertarik tentang peluang usaha ini, kayaknya boleh Bu. Oh, baik Pak, saya akan menjelaskan tentang peluang usahanya, bisnisnya seperti apa. Jadi kita kembalikan lagi, apa need-nya dia, apa maunya dia. Tugas kita di sini adalah pembawa solusi buat dia. Ketika dia sakit, kita membawa solusi untuk sembuh. Ketika dia sakit kantongnya, kita juga membawa solusi untuk penyembuhan kantongnya dia. Tapi ketika dia membutuhkan kedua-duanya solusinya, ya dua-duanya kita berikan. Oke? Terlalu serius kayaknya. Ini ngopinya terlalu serius nih. Ayo kita ngopi dulu lah. Ngopi. Minum dulu, minum. Pak Pras, Pak Amri, Pak Solihin, ngopi dulu, ngerokok yang banyak gitu ya. Tapi jangan terlalu ngopi terus dan ngerokok terus lupa. Terus pingin sukses, terus nggak melakukan presentasi. Ya opo. Oke. Saya mengutip semalam dari Ketua MPR RI, Bapak Bambang Susatyo, mengatakan bahwa bisnis daripada bisnis jaringan yang ada sekarang ini, ya 1 tahun kebelakang ini, bisnis jaringan yang di bawah naungan APRI, Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia, sudah memberikan sebuah kontribusi yang besar sekali kepada negara. Padahal saat itu, di saat pandemi, semua bidang bisnis apapun lagi menurun, tapi bisnis-bisnis yang berkaitan dengan bisnis jaringan itu boom, naik semua. Dan kurang lebih dalam 1 tahun kebelakang ini, angka pemasukan buat negara kita kurang lebih 12 triliun. Dan pajak yang terbesar untuk saat ini, pajak penghasilan yang dibayarkan ke negara, itu pajak-pajak dari para pebisnis-pebisnis jaringan. Dan angka ini bukan cuma hanya di Indonesia. Ternyata menurut FDA, Federasi Asosiasi Penjualan Langsung Dunia, mengatakan bahwa di masa pandemi 2 tahun ke belakang, banyak bisnis yang mengalami kolaps, banyak bisnis yang mengalami penurunan, tapi bisnis-bisnis jaringan angkanya merangkak naik semua. Dan inilah penolong buat masyarakat-masyarakat yang sedang mengalami keterpurukan. Dan hari ini saya pikir COVID sudah selesai, ya. Tapi pasca ini masih banyak orang yang mengalami kesusahan dalam ekonomi. Nah, untuk itu, marilah kita mengambil sebuah peluang dan kesempatan bahwa saat inilah kesempatan ini untuk memperbaiki ekonomi kita. Anda jangan merasa diri Anda sendiri yang mengalami dampak daripada masalah COVID. Saya pun parah, Pak. Parah. Buat makan besok saya nggak tahu bisa makan apa enggak. Kalau saya tidak jualan, saya nggak bisa makan, Pak. Bayangin, anak saya mau sekolah, saya mikir gimana ini sekolah. Sampai 6 bulan saya nggak bisa bayar anak sekolah. Sehingga ketika saya melihat ini sebagai peluang, saya benar-benar all out melakukannya. Saya benar-benar menaruh harapan besar bahwa bisnis ini satu-satunya pilihan saya untuk bisa mengangkat ekonomi saya, untuk mengangkat derajat saya. Saya tidak berharap penghasilan saya harus ratusan juta. Ya minimal 20 juta.
2 bulan, 20 juta dalam 1 bulan, tapi itu bukan bulan ini. Saya pikir itu dalam mungkin 3-6 bulan ke depan, tapi saya harus bangun sekarang karena saya tahu namanya bisnis jaringan, saya sudah pernah punya pengalaman, tidak bisa instan hari ini kita kerjain, hari ini kita dapat duit, nggak bisa. Gitu. Saya tidak berangan-angan punya penghasilan 100-an juta, ya 20 juta, 30 sampai dengan maksimal 50 juta. Buat saya sudah bersyukur banget. Dalam 1 tahun saya akan bangun bisnis ini. Namun, di luar daripada prediksi saya, di luar daripada ekspektasi saya, yang saya tulis di situ 6 bulan baru 50 juta dan lain sebagainya, ternyata dalam 1 bulan saja saya bisa mendapatkan 50 juta. Itu dalam kondisi COVID, Bapak Ibu. COVID nggak bisa keluar dan nggak punya uang. Nah, hari ini sudah tidak ada COVID. Hari ini kita bisa keluar jalan dan ketemu orang di mana-mana. Hari ini Anda menjalankan One More, orang sudah banyak tahu One More. Artinya ketika Anda menyampaikan tentang One More ya, yang itu ya, yang ditempel-tempel ya, orang sudah tahu. Nah, kalau saya di awal ngomongin tentang One More, apa itu One More? Terus ditempel-tempel, masa Pak ditempel-tempel bisa sehat? Nggak mungkin Pak. Saya pernah saking semangatnya saya presentasi seorang dokter di telepon. Anda kalau ngomong, Anda pakai data nggak? Saya dokter, Anda jangan mengajari saya. Nggak ada yang namanya nempel-nempel bisa sembuh. Saya dimarah-marah Pak sama dokter itu. Saya bilang, mohon maaf Pak, saya ngomong ini bukan saya mau melebihi ilmu Anda. Saya ngomong ke Bapak bisa sembuh karena saya punya testimoni orang stroke saya tempel bisa gerakin tangannya, istri saya dengkulnya tidak bisa digerakin, bisa sembuh, makanya saya ngomong dengan semangat. Tapi kalau menurut Bapak saya terlalu berlebihan, saya mohon maaf Pak. Ya sudah, cukup penjelasan Anda. Saya nggak butuh lagi penjelasan Anda. Anda kalau mau menjelaskan dengan data. Alhamdulillah sampai hari ini dokter itu luar biasa. Tidak join Pak. Dan saya tidak pusingin Pak. Saya pikir kalau satu orang tidak mau, saya akan pindah ke orang yang lain. Orang ini tidak mau, saya akan pindah lagi. Orang ini tidak mau, saya akan pindah lagi. Saya belajar dari seorang pengemis. Pengemis itu mereka memiliki sebuah prinsip, yaitu hukum Pareto. Dari lampu merah mereka berdiri, ada 60 detik lampu merah. Dia akan turun dari trotoar, dan dia datang ke mobil-mobil dan, Pak, lapar Pak, lapar. 1, 2, 3 detik, dia nggak mau kasih. Dia akan pindah mobil, Pak. Pak, belum makan, Pak. 1. Pak, belum makan, Pak. 2, 3. Dia akan pindah lagi. Kira-kira dia sudah menghitung 60 detik, saya harus menghabiskan kurang lebih 10 mobil atau berapa mobil. Kalau saya datangi 10 mobil, masa iya sih hukum Paretonya nggak ada 1-2 mobil yang kasih? Kalau ada 1-2 mobil yang kasih, minimal sekarang kalau kita kasih pengemis berapa sih Pak? Bapak biasa kasih pengemis berapa Pak? 1.000, 2.000? Kadang-kadang kalau nggak punya duit kecil 500, 1.000. Kalau nggak punya 1.000 ya 2.000 dan sebagainya, ya kan? Anda bayangkan kalau setiap 60 detik lampu merah, dia terima uang 2.000 atau 3.000, dikalikan berapa menit setiap harinya, dikalikan 1 minggu, dikalikan 1 bulan. Sang pengemis itu menurut data survei, penghasilan mereka rata-rata 15-20 juta Pak sebulan. Ini menurut data yang pernah saya baca, data statistik. Pemerintah Indonesia melakukan survei, ternyata para pengemis yang ada di lampu merah, mereka berpenghasilan sebulan rata-rata di atas 10 juta per bulan. Mereka menggunakan sistem yang namanya hukum Pareto. Setiap 10 orang yang saya minta, pasti ada 10-20% yang akan berikan kepada saya. Begitu juga bisnis ini. Setiap 10 orang yang kita bagi, pasti ada 10-20% orang yang akan tertarik. Tidak mungkin enggak, Bapak Ibu. Enggak mungkin enggak. Nah, sekarang pertanyaannya, yang Anda bagi itu berapa? Yang Anda cerita ke berapa orang?
Anda cerita baru ke 1-2 orang, Anda udah bilang, susah Pak, nggak ada yang mau. Kalau 10% daripada 2 orang, kira-kira Pak Amri berapa itu? Berapa orang Pak? Kalau 10% dari 2 orang? 1/4 orang kali ya Pak ya? Kan nggak bisa. Masa 1/4 orang? Kalau 10 orang, 20%-nya itu berapa Pak Pras? Dari 10 orang, 10-20%-nya hukum Pareto itu berapa orang Pak? Kalau 10 saja 1. Kalau 20 berarti 2. 2 berarti yang tertarik Pak. Yang lainnya ya dengar-dengar aja, iya aja, tapi mungkin tidak tertarik. Ya kalau Anda presentasi cuma 2 orang, terus mau ambil hukum Paretonya di mana Pak hukum Paretonya? Dari 2 10%-nya, 1/4 leher orang kali Pak. Jadi Allah telah menjanjikan kepada kita manusia. Barang siapa yang rajin bersilaturahmi, barang siapa yang rajin bersedekah, maka ingat ini ya, janji Allah ya, maka pintu rezeki Anda akan Allah buka. Sekarang berbagi aja enggak, udah nggak punya duit, nggak mau berbagi. Ya kalau kita nggak punya duit, nggak bisa berbagi uang, ya berbagi ilmu yang Anda punya hari ini, Anda bagi. Insya Allah ini menjadi pintu rezeki nanti buat Anda. Nah makanya ada orang ngomong begini, Pak, saya ini, aduh, kerja ini udah kayak robot, Pak, kayak mesin pas, setiap hari berangkat pagi pulang malam, besok berangkat pagi pulang malam. Tapi Pak, rezeki segini-gini aja, Pak, hidup nggak berubah-berubah, capek Pak. Saya mau nanya, Pak, Bapak kerja, Bapak sering silaturahmi nggak? Boro-boro Pak mau silaturahmi sama orang yang ada kerja melulu. Sering berbagi nggak kalau punya duit? Wah gimana mau bagi Pak? Uangnya sedikit pas-pasan. Ingat, karena orang itu tidak pernah berbagi, tidak pernah melakukan silaturahmi, maka rezekinya seret. Segitu-gitu aja. Sampai kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, tulang dibanting-banting, nggak tahu tulang yang mana yang dibanting lagi. Rezekinya segitu aja. Tapi bisnis ini kalau Anda rajin berbagi, minimal berbagi informasi, Anda sering melakukan silaturahmi, siapa aja Anda ketemu, Anda telepon, Pak, Bu, saya Ismet, saya ingin berbagi nih Pak, Bu, informasi yang mungkin bisa Ibu dapatkan, mungkin Ibu membutuhkan, syukur, tapi kalau enggak apa-apa, yang penting saya ingin berbagi saja. Kalau Anda melakukan ini, saya jamin 1, 2, 3 bulan ke depan Anda punya penghasilan di sini. Berani taruhan sama saya? Kalau hari ini yang tidak punya penghasilan, tentunya pasti berbaginya kurang, Pak, Bu. Jadi, perbanyak berbagi. Anggaplah kita ini sedang melakukan sebuah ibadah. Anggaplah kita di sini sedang bersedekah. Udah karena kita nggak punya uang, sedekah ilmu aja lah. Sedekah tenaga, sedekah waktu, udah itu aja. Insya Allah Tuhan yang jawab. Udah itu aja. Serahkan sama Tuhan. Saya melihat TikTok yang sekarang lagi viral itu John siapa? John FS apa John FJ apa siapa tuh? Yang kata-katanya jangan pernah atur Tuhan. Tugas kita cuma hanya melakukan, biarlah Tuhan yang mengatur kita. Rezeki kita di tangan Tuhan, bukan di tangan kita. Tugas kita cuma melakukan. Saya bilang hebat nih orang. Dia ngomong seperti itu. Dan akhirnya kaya raya. Awalnya tukang burung. Nggak punya apa-apa. Tapi sekarang, wow, gila kaya raya. Dia cuma hanya bilang, tugas kita cuma melakukan. Kerja apapun kita kerjakan. Jangan pernah atur Tuhan. Biar Tuhan yang mengatur kita. Karena rezeki di tangan Tuhan. Aduh, terlalu serius lagi nih saya ngomong lagi. Kita ngopi lagi ya. Ini nggak ada suaranya nih. Oke, saya kembalikan lagi mungkin Pak Pras. Silakan jadi closing statement kayaknya.
Jadi silakan pertanyaannya kalau ada yang mau bertanya. Monggo. Ya, terima kasih banyak Glenn atas sharingnya tentang bagaimana bisa mempercepat bisnis ini. Perbanyak berbagi ya kepada teman-teman juga. Berbagi. Jangan pernah takut berbagi. Ya, di sini ada teman-teman baru kita Glenn dari Sydney, punya Pak Amri Yusra, itu ada Ibu Asia. Tadi bertanya di kolom chat mengenai jangka waktu, mengenai aktivasi akun, kenapa cuma 28 hari. Nah, terus apakah tidak bisa diperpanjang biar kita tidak akunnya ini tidak tidak batas waktunya tidak terlalu pendek gitu. Ya. Ibu Asia ini sudah aktivasi tapi memang baru belajar mengenai marketing plan. Beliau cepat memutuskan untuk aktivasi. Tim atau domainnya Pak Amri. Ya. Kurang lebih begini pertanyaannya, Plan. Assalamualaikum, Upline. Kenapa membership One More hanya 1 bulan? Dan bagaimana kalau kita belum dapat downline, apakah membership kita hilang? Upline bisa berdiskusi dengan founder agar lebih lama membershipnya. Gitu. Biar 1 tahun, katanya gitu. Jadi mungkin kalau membership tidak ada jangka waktu sih. Ya mungkin begitu, cuman masa aktivasi. Ya, ini mungkin ini agak misunderstanding ya. Untuk ke-membershipan kita bisa selama kita melakukan pembelanjaan rutin dalam 1 tahun minimal sekali. Ya. Tapi masa aktivasi perlu kita ketahui masanya cuma hanya diberikan 28 hari. Di mana masa aktivasi itu yang kita bilang adalah akun kita akan hijau. Selama kita melakukan pembelanjaan hari ini, maka 28 hari ke depan, masa aktivasi akun kita yang berwarna hijau itu dia akan hijau selama 28 hari. Setelah itu dia akan merah. Nah, kalau dia merah namanya non-aktif. Sehingga kita harus melakukan pembelanjaan ulang. Nah, di kita kenapa harus 1 bulan atau 28 hari pertanyaannya? Supaya akan terjadi yang namanya repeat order atau RO. Ya, sehingga kalau kita melakukan repeat order, jaringan kita juga melakukan repeat order dan lain sebagainya, maka ada income masuk ke perusahaan. Kalau ada income masuk ke perusahaan, maka itu juga menjadi income masuk juga kita, yaitu berupa bonus di setiap bulannya. Nah, kalau kita belanjanya sekali, terus sampai masanya 1 tahun, berarti 12 bulan. Terus di bawah kita rekrut juga belanjanya sekali sampai dengan 12 bulan semuanya. Terus setiap bulan tidak ada pembelanjaan. Tapi kita berharap setiap bulan ada income. Nah, pertanyaannya dari mana perusahaan mau bayar bonus kita, Pak? Nggak ada. Makanya kenapa kita dibuat yang namanya repeat order, 28 hari repeat order. Sebenarnya Bapak Ibu perlu diketahui bahwa di dalam bisnis ini kita bukan disuruh mempresentasi mereka itu untuk mereka akhirnya juga mempresentasi orang dan mereka berjualan. Di bisnis ini kita diharapkan begini. Ketika saya dipresentasi, saya tahu produknya ini bagus, maka saya mulai lakukan aktivasi untuk mendapatkan produk, lalu saya pakai buat saya. Ketika saya pakai buat saya menceritakan kepada Anda, akhirnya Anda juga pun menjadi member dan Anda melakukan aktivasi buat Anda juga pakai produknya. Sehingga sebenarnya kita sebenarnya sedang berjualan kepada siapa? Berjualan pada diri kita masing-masing. Diharapkan 1 memakai, 1 bercerita kepada 2 memakai, 2 tersebut bercerita kepada 2 orangnya lagi untuk memakai lagi, lalu mereka pakai lagi, 2 orang tersebut untuk bercerita kepada 2 orang lagi, 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 besar bisnis jaringan. Jadi bukan kita disuruh jualan yang banyak. Tapi Anda bercerita kepada 2 orang itu bercerita yang benar-benar full. 100% cerita Anda
Anda menjelaskannya dengan baik gitu. Nah, cuma karena ada yang menyampaikannya setengah-setengah, jadi pada akhirnya Anda harus perlu banyak cerita kepada yang lain, kepada yang lain, kepada yang lain, dan lain sebagainya. Jadi kembali lagi masa aktif itu memang sudah dari sananya seperti itu, Bu. Jadi cuma hanya 28 hari masa aktif akun kita. Tapi masa kememberan kita itu 1 tahun. Selama Anda dalam 1 tahun, Januari sampai dengan Desember itu, Anda lakukan pembelanjaan di Januari ini, Anda tidak belanja lagi. Tapi kememberan Anda itu akan terus terpakai sampai dengan akhir tahun. Tapi untuk Anda bisa menghasilkan uang, Anda harus melakukan aktivasi. Kalau contoh, hari ini Anda aktivasi, terus di bawah jaringan Anda banyak yang bergabung melakukan aktivasi. Namun ketika mereka di bawah Anda melakukan aktivasi, terus Anda masuk di 28 hari, akun Anda jadi merah atau tidak aktif, pertanyaannya, omset yang ada di dalam jaringan Anda, apakah ini bisa naik dan menjadi bonus buat Anda? Enggak bisa. Karena pada saat terjadi omset, akun Anda tidak aktif, maka Anda tidak memiliki bonus. Apalagi kayak saya, Bapak Ibu. Penghasilan saya rata-rata per minggu 100-150 juta. Tiba-tiba dalam minggu itu saya tidak lupa, tidak melakukan aktivasi. Saya merah. Minggu itu saya bisa kehilangan bonus 100 juta, Pak. Makanya saya selalu melihat akun saya, jaga. Ini merah, masih aktif atau enggak, dan lain sebagainya. Nah, jadi teman-teman semuanya, itulah kenapa kita di sini perlu belajar, perlu memahami bisnis ini dan lain sebagainya, supaya kita benar-benar bisa menjalankan dengan benar. Nah, saya seorang arsitek. Saya arsitek di Trisakti. Saya kuliah di Trisakti, Anda tahu Kak, kondisi tahun 98 terjadi tembak-menembak. Nah, itu salah satu saya mahasiswa yang ditembak-tembak. Ya, trauma saya dengan demo sampai dengan hari ini. Ya, jadi saya seorang arsitek. Untuk membangun sebuah gedung, saya belajar. Kita harus merencanakan. Kita harus menghitung dulu fondasinya berapa dalam. Kalau gedungnya sekian meter, berarti fondasinya sekian meter. Kalau gedungnya lebih tinggi lagi, berarti fondasinya harus lebih dalam lagi. Nah, membangun sebuah gedung itu, yang paling lama membangunnya adalah fondasinya. Makanya kalau Anda lihat proyek-proyek pembangunan gedung, biasanya ditutup oleh pagar seng, lama banget. Kok nggak naik-naik ini gedung? Udah 3 bulan, 4 bulan, kok nggak naik-naik? Ya karena yang namanya membangun fondasi itu lama, Pak. Dan membangun fondasi itu tidak boleh miring sederajat sedikit pun, nggak boleh. Ya, ketika dibangun fondasinya diukur benar-benar kedalamannya berapa dan sebagainya. Ketika fondasinya sudah jadi, maka membangun gedung ke atas itu dengan mudahnya. Makanya kadang-kadang orang bilang gini, loh, perasaan kemarin proyek ini saya baru lihat baru 2 lantai, kok baru berapa hari saya lihat, kok udah 7 lantai ya, kok sudah 10 lantai ya, kok cepat banget. Padahal di awal lama. Betul Bu, Pak. Membangun gedung itu untuk membangun ke bawah fondasinya itu lama. Karena begini, ketika kita membangun gedung, fondasinya kita bangun, ketika terjadi kemiringan sedikit fondasinya, dan kita paksakan untuk bangun, maka gedung itu akan miring, dan semakin ke atas semakin miring. Begitu juga membangun bisnis ini. Ketika Anda tidak membangun dasar bisnis ini dengan sistem yang benar, maka ketika Anda sudah melakukan dengan sistem yang salah, maka selanjutnya ketika bisnis Anda besar, sistem ini akan terus terduplikasi salah semua. Dan ketika salah semua, maka Anda tinggal tunggu kehancuran. Anda akan ulangi lagi dari awal. Membangun gedung, kalau sudah miring, Pak, sudah jadi sampai dengan 20 lantai, dia harus rubuhin lagi. Sudah makan biaya, makan waktu, makan tenaga. Yang ada rugi, Pak. Makanya untuk kita membangun bisnis ini, usahakan fondasi yang kita bangun harus benar-benar benar. Yaitu apa fondasi kita? Sistem. Sistem yang kita dapatkan dari upline kita harus benar. Sehingga kita duplikasikan ke bawah juga benar. Sehingga akhirnya terjadi duplikasi terus ke bawah, benar semua. Dan itu yang membuat
bisnis jaringan Anda. Sistemnya kuat. Sampai dengan hari ini, kenapa saya memiliki penghasilan yang terus stabil, ya kadang-kadang naik 100, 200, 150, turun-turun lagi 130, kadang-kadang turun 90, 70 juta, naik lagi, turun, naik, turun, itu wajar dalam sebuah bisnis. Tapi tidak sampai ambruk. Nah, karena sistem yang kami bangun, Pak. Ingat ya, Anda membangun bisnis ini bukan membangun bagaimana Anda menjual produk yang besar, banyak. Tapi Anda membangun bisnis ini adalah bagaimana Anda menduplikasikan sistem ke dalam orang-orang di dalam jaringan Anda itu secara benar. Ketika Anda menduplikasikan sistem secara benar di dalam jaringan Anda, maka jaringan Anda akan kuat, kokoh, dan besar. Anda tinggal kipas-kipas, duduk manis, ngerokok, santai, seperti Pak Solihin tadi, ngerokok sambil ngopi-ngopi dikit, uang ngalir terus. Mau kan yang begitu? Mau begitu nggak? Kalau mau begitu, marilah investasikan waktu, tenaga, dan pikiran kita di awal. Berakit-rakit ke hulu, bersenang-senang kemudian. Terus apa? Bersusah-susah dahulu, baru bersenang-senang kemudian. Adakah peribahasa bersenang-senang dahulu, baru bersenang-senang kemudian? Nggak ada, Pak. Nggak ada peribahasa bersenang-senang dahulu, baru bersenang-senang kemudian. Yang ada bersenang-senanglah dahulu, bersusah-susahlah kemudian. Jadi hari ini kita bersusah-susah dahulu membangun sistem itu, baru Anda akan bersenang-senang kemudian. Terima kasih, Pak Pras. Saya kembalikan lagi. Baik, terima kasih Plan atas penjelasan dan jawaban terhadap pertanyaan Bu Asia ya. Baik teman-teman, barangkali ada yang mau bertanya nih, mumpung kita ada kesempatan sore hari ini. Wah, ya. Ini ada Bu Jusnawati nih. Ya, Nah, ini Bu Jusnawati dari Ambon. Dari Ambon, Bu. Siap. Dari Silakan Mas Bu Obi. Jusna. Siap, saya langsung saja ya. Boleh, Siap. silakan. Mohon maaf sebelumnya tadi saya terlambat. Jadi saya tidak mengikuti semuanya. Saya cuma mau tanya tadi Pak Upline Is bilang apa ya, tutup poinnya. Saya belum Tutup mengerti poin. maksudnya. Repeat poin. order. Ya, tutup poin itu misalnya kartu kita merah dan tidak aktif. Artinya ketika itu terjadi berarti kita harus belanja lagi atau gimana untuk Melakukan repeat order, melakukan pembelanjaan lagi. Ya, kita bisa ada dua cara, melakukan pembelanjaan ulang lagi, yaitu minimal basic 3 juta, 3,1 kalau nggak salah ya. Atau kita cukup mensponsori pada saat kita lagi aktif, mensponsori satu orang kiri, satu orang kanan, orang baru, dan dia melakukan pembelanjaan. Maka bulan depan ketika kita akunnya merah, kita tidak perlu lakukan pembelanjaan, kita tidak perlu mengeluarkan uang. Maka kita bisa melakukan pembelanjaan secara gratis dan di RO-kan secara gratis oleh One More. Kalau bahasa tutup poin itu bahasa di kelurahan yang lama, Bu Jusna. Kita tidak ada di sini namanya tutup poin. Kita di sini bilangnya adalah RO. Kalau tutup poin itu tempatnya Pak Julius yang lama itu tutup poin. Kan? Siap. Oke, makasih Pak Is. Sama-sama. Baik, terima kasih Bu Jusnawati ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi buat teman-teman yang ini masih ada kesempatan ya, yang mau bertanya silakan. Barangkali teman-teman dari Australia ini kan banyak yang baru nih. Silakan Ibu Tati ya, Ibu Tati kemarin baru RO ya, baru RO dan akunnya sudah langsung aktif lagi di hari ke-29 kartu RO. Ada yang mau ditanyakan Bu Tati? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, menurut saya ingin sekali ini rekamannya dari Pak Mas Pras, karena bagaimanapun juga untuk menjelaskan atau mencari customer kita juga harus apa yang saya bilang kemarin, harus mengetahui produknya dengan benar. Dan mungkin kalau hanya melihat satu kali saja tidak
buat saya itu belum mengerti betul gitu. Ya. Jadi alangkah baiknya kalau seandainya ada videonya Rekaman, ya. yang ada Rekaman supaya rekamannya kita bisa ya. nonton berulang-ulang ya Bu ya. Betul. Jadi kita Ya. bisa menjelaskan kepada customer kita atau orang yang akan kita tuju gitu. Ya. Dan kemudian satu lagi, saya kok belum ada aplikasinya ya. Jadi saya tuh kalau misalnya mau membuka itu harus ke grup, kemudian di atasnya itu ada premium apa gitu, kemudian diklik. Jadi kayaknya itu beberapa kali melakukan. Kalau seandainya ada aplikasinya, jadi sekali klik gitu. Jadi saya nggak tahu apakah ini ada atau tidak ada, karena yang setahu saya, ada. setahu Nanti tolong saya Pak Pras selalu tolong melakukan hal dikasih itu. aplikasinya. Baik. Jadi kita Baik. buka sekali. Nanti kita aplikasinya kita buat di apa namanya? Saya ini orang gaptek juga ya. Biasanya di luar desktop ya, tinggal kita klik langsung udah keluar, tinggal kita. Iya betul. Jadi Ya, kita ya. nggak usah pergi ke grup dulu, kemudian buka Betul, lagi, Ibu. klik lagi Ya. gitu kan, makan waktu buat Kita saya. ini pasti Ya. seumuran Ibu nih. Kita pasti seumuran. Jadi biasa kalau seumuran kita ini sudah agak-agak gaptek Bu. Saya sudah kepala 5. Iya. Baik, Bu Tati. Saya lebih lagi. Ya. Nanti saya kirim ya Bu, saya japri ke Ibu untuk ini dia APK-nya, APK store-nya, jadi tinggal Bu download, nanti dipasangkan di handphone, jadi tinggal dibuka situ aja. Betul. Jadi tidak perlu. Dan itu ya terima kasih. Dan itu kata Pak Ismet memang betul sekali, itu bagaimana dari upline-nya harus benar, kemudian menjelaskan kepada yang di bawahnya itu harus benar juga. Nah, makanya itu yang saya harus selama ini masih bingung gitu ya. Masih bingung. Jadi bagaimana caranya untuk ini yang benar gitu kan. Kemudian saya juga kan baru tahu kalau seandainya ini kita tuh mempunyai 10 produk. Dan macam-macam produknya itu kalau bisa itu dijelaskan juga gitu. Jadi betul-betul kalau kita mau istilahnya mau mau menerangkan itu apapun yang customer itu butuhkan, kita udah siap dengan jawabannya itu kan. Sekarang kita sudah menguasai produk yang 10 macam itu. Iya. Gitu. Kalau bisa. Ya, nanti disiapkan Pak Pras ya. Ya, ini permintaan domain. Jadi tugas upline itu sebenarnya adalah pelayan domain. Jadi kita harus melayani domain sebaik mungkin. Tapi bukan lantas terus domain mentang-mentang mau dilayanin terus mintanya dilayani terus, ya capek juga. Kalau domainnya masih 1-2 oke lah. Kalau domainnya udah 1.000, 2.000, waduh, puyeng deh kepala. Oke. Just kidding, ini hanya bercanda saja. Tapi begini ya teman-teman semuanya, Ibu, Bapak sekalian yang saya hormati dimanapun Anda berada. Saya tertarik dengan bisnis ini satu hal. Bisnis ini adalah global, bisnis ini adalah internasional. Ibu siapa tadi Bu di Australia? Ibu Tati. Ibu Tati. Di Australinya di mana Bu? Di Sydney. Oh di Sydney, waduh, saya kangen dengan Sydney. Saya pernah ke Sydney, tapi udah lama nggak ke Sydney lagi ya. Mudah-mudahan saya ke Sydney ini liburan besok. Iya, ditunggu. Kita bisa ketemu ya. Oke. Betul. Saya tertarik begini ya. Kita mau berada dimanapun, di Masohi sekalipun, yang terpencil pulau di Maluku, tapi kita bisa menjaring orang. Kita bisa untuk mengajak orang untuk berbisnis dengan kita dimanapun Anda berada, bahkan sampai di Eropa pun. Kenapa? Karena kita memiliki di sini satu mata uang internasional yaitu dolar. Sehingga income yang kita dapatin adalah bentukannya dolar. Nah, kalau kita di Masohi nawarin orang di Amerika, kita nawarinnya duit rupiah, orang Amerika ketawain, Bu. Pak, Anda nawarin bisnisnya rupiah, lah kami ini hidupnya dolar. Terus Anda nawarin rupiah, uang rupiah Anda nggak kepake di negara kami. Nah, tapi di sini kita mau dimanapun, karena kita semuanya sama, mata uang yang kita pakai adalah dolar, maka ini merupakan sebuah peluang buat kita untuk bisa menjangkau ke semua negara. Hari ini saya bersyukur saya punya jaringan, ada Pak Amri, ada Bu Tati tadi di Australia, di Sydney. Saya juga ada di Malaysia yang sedang bertumbuh sekarang.
ada di Singapura, ada di Filipina, ada di Vietnam, ada di Brunei, ada di Hong Kong, ada di Taiwan, ada di Belanda, ada di Jerman, ada di Turki, ada di California, yaitu donannya Pak Frederico Runtu, ada di Colorado, dan lain sebagainya. Ada di Timor Leste. Artinya, kita cukup di sini, tapi kita bisa menjangkau dunia. Dan ini peluang yang sangat besar sekali buat kita. Kalau kita tidak mengambilnya, saya pikir, aduh, sangat disayangkan. Jadi kalau kita mau jadi orang besar, besar sekalian. Kalau mau jadi orang sukses, sukses sekalian. Kalau mau jadi orang kaya, kaya sekalian. Ingat loh, penghasilan yang kita dapatkan, kalau hari ini Anda bilang penghasilan saya 100 juta, 200 juta besar banget. Ya kalau buat orang Eropa ya sedang-sedang lah gitu ya. Ya karena hari ini kehidupan saya, standar kehidupan kami adalah standarnya Eropa. Ingat ya, saya ulangi lagi. Standar kehidupan saya, penghasilan saya adalah standar orang Eropa. Walaupun saya tinggal di Indonesia, tapi kebutuhan Indonesia yang dipakai uangnya uang rupiah, beli masih 10.000, 5.000, tapi income yang saya dapetin lah adalah Eropa standarnya. Jadi wow, luar biasa. Ya, tinggal di Mausui, tapi penghasilannya bisa $10.000. Wow, $10.000 kali 15.500, berapa itu? Kurs kita. Oke. Jadi teman-teman, ambillah peluang ini, mari kita sama-sama belajar. Saya tahu bahwa Anda mungkin tidak semuanya punya pengalaman, Anda juga mungkin masih baru, nggak apa-apa. Nggak masalah buat Anda yang masih baru. Disinilah wadahnya kita belajar. Kita siapkan dulu wadah kita, yaitu ilmu kita. Ketika kita sudah berilmu, baru kita mulai menerapkan atau mengaplikasikan, kita mulai menjalankan sedikit-sedikit. Lama-lama Anda akan menjadi orang yang mahir. Seorang pilot, dikatakan dia akan menjadi pilot yang senior, dia bisa mendapatkan bar 4 kalau dia memiliki jam terbangnya 10.000 jam terbang. Selama masih di bawah 10.000 jam terbang, dia belum dikatakan pilot senior. Oleh sebab itu, Anda kalau mau menjadi seorang pemaster di sini, Anda membutuhkan 10.000 jam terbang biar Anda menjadi seorang pemaster. Bagaimana bisa mendapatkan 10.000 jam terbang? Ya Anda harus sering terbang-terbang. Sering presentasi maksudnya, bukan terbang-terbang kayak kupu-kupu ya. Presentasi sana, presentasi sini, sana sini. Ya, biar Anda semakin mahir, semakin menjadi master. Terima kasih. Mungkin itu saja dari saya. Saya rasa sekian bincang-bincang kita ini, bincang-bincang yang santai. Saya suka bincang-bincang santai ini karena lebih rileks, tapi kita bisa ada tanya jawab, jadi 2 arah, nggak cuma satu arah. Jadi sering-sering aja buat seperti ini, biar kita bisa bincang-bincang. Ngopi judulnya, ngobrol kita. Siap. Baik, terima kasih Aplen Ismet Iskandar Idrus yang telah memberikan wejangan dan ilmunya kepada kita sekalian. Mari Bapak Ibu, kita ketikkan untuk beliau angka yang yaitu angka 999 Assalamualaikum. Dan kita doakan. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Mas Pras, saya mau tanya satu. Oh iya Bu Yuli. Oke, baik, silakan Bu Yuli. Satu pertanyaan lagi boleh? Ya. Bu Yuli ini adalah istrinya Pak Amri Yusra. Oh, ya Ibu Amri, salam kenal. Ya, sebentar lagi Ruki. Silakan Bu Haji, silakan Bu Haji. Ini Pak Ismet, saya itu punya teman yang menurut mereka sudah berhasil dulu di MLM. Saya merasa sudah menerangkan sedemikian jelas dan memberikan ke mereka itu sebuah penjelasan atau rekaman-rekaman. Rasanya menurut saya itu harusnya dia udah jelas, tapi dia bilang dia belum puas. Saya nggak tahu di mana itu celahnya lagi itu untuk memberitahu dia. Karena saya merasa mereka memang orang yang udah pernah berhasil di MLM, beberapa orang dari teman-teman saya itu. Oke. Jadi kira-kira menurut Pak Ismet di mana kekurangan saya? Oke. Jadi kadang-kadang kita di sini perlu menggunakan pihak ketiga.
untuk meyakinkan orang. Walaupun kita sudah berusaha keras untuk meyakinkan, tapi kadang-kadang orang lain yang mendengarkan itu, dia butuh keyakinan dari beberapa orang. Nah, disinilah kerja pintar ibu, gunakan pihak ketiga ini, yaitu para upline-upline yang sudah tergolong atau terbilang sukses di sini. Sehingga ketika upline-upline ibu yang sudah sukses di sini dan ibu edifikasi sebelum ibu ngomong kepada mereka, oke Pak, kalau Bapak belum puas dengan penjelasan saya akan minta penjelasan dari pelatih saya yang beliau notabene sekarang di sini sudah terbukti sukses dan punya penghasilan yang cukup lumayan besar. Kasih tahu aja penghasilannya upline ibu berapa kepada dia. Sehingga, oke, kalau memang seperti itu, saya butuh coba pingin penjelasan dari dia. Biasanya, gengsi atau ego seorang leader, dia mau itu bertemu dengan leader juga. Kalau dia leader, terus dijelaskan dengan orang yang masih belajar atau masih di bawah, itu keegoan leader. Saya nggak percaya. Sebenarnya bukan tidak percaya, dia percaya. Tapi dia kepingin ada orang yang lebih tinggi atau setara dengan dia yang menyampaikan. Baru dia yakin. Nah, ibu di sini bisa gunakan Pak Julius, ibu bisa gunakan Pak Pras, ibu bisa gunakan saya untuk bisa membantu menjelaskan itu kepada mereka. Dan ingat ya, bahwa walaupun dia pernah sukses di perusahaan yang lama, ketika dia menghadapi perusahaan yang baru ini, beda, Bu. Ya, sistemnya beda, produknya beda, caranya beda. Ya, contoh di perusahaannya Pak Julius yang lama, di perusahaannya Bu Jusnawati yang lama, ketika sekarang masuk di sini, ya marketing plan-nya, produknya, kita harus belajar lagi. Dan dia sebagai seorang leader, dia harusnya tahu itu dan dia harus belajar lagi. Gitu. Contohlah, seorang pilot yang biasa bawa Boeing 737, ketika dia pindah pesawat ke 747, dia harus training lagi dan dia harus sekolah lagi. Karena beda pesawat, beda cara kerjanya, beda sistemnya. Begitu juga dengan perusahaan-perusahaan bisnis multi-level. Di MW dengan di One More beda, marketing plan-nya beda, cara penerapannya beda, dan sebagainya. Jadi kalau dibilang, wah saya udah tahu tuh, saya udah paham tuh begitu-begitu. Sebenarnya enggak. Mereka belum paham. Mereka butuh pemahaman, mereka butuh penjelasan. Jadi gunakan upline ibu untuk bisa kami siap untuk membantu. Insya Allah Australia ini pangsa pasar yang sangat luas. One More belum masuk di Australia. Kalau Anda bisa menjalankan ini secara baik, benar, wow, Anda bisa jadi orang nomor 1 di Australia. Baik. Terima kasih, Pak Yus. Terima kasih, Ibu. Terima kasih Bu Yuli, ya, terima kasih Apendismet dan juga kepada teman-teman yang lain. Insya Allah untuk acara ini kita selenggarakan rutin ya setiap hari Minggu di jam 15.00. Jadi kenapa jamnya 15.00? Kita menyesuaikan dengan waktu di Australia. Di Australia karena di sana kita mulai jam 3 aja, di sana sudah jam 7 kan ya, jam 7. Kalau kita mulainya jam 2, di sini masih pada tidur di Indonesia. Jadi memang ini sangat cepat ya, jam 7 kita diskusi sampai jam 9 waktu Australia ya. Jadi insya Allah nanti mari kita melakukan diskusi ini setiap seminggu sekali, yang insya Allah akan kita lakukan setiap seminggu sekali, bincang-bincang ngopi kata Apendismet tadi, ngobrol pintar ya, supaya kita bisa semakin sukses tentunya dengan bisnis One More International. Dan insya Allah upline kita, upline besar kita, Apendismet, akan senantiasa selama beliau tidak ada agenda, beliau akan siap hadir dan mendampingi kita. Apalagi seperti yang Ibu Haji Yuli tadi, Ibu Haji Yuli ya, kalau memang nanti ada prospek seperti itu, tinggal di follow up ulang. Belum puas, baik, kalau mau puas nanti atur waktu, bisa diskusi dengan kita. Mungkin saya akan minta bantuan Upline Julius dan juga Upline Taufik untuk sementara by Zoom dulu untuk sementara.
Nanti setelah terkumpul beberapa mitra-mitra di sana, leader-leader di sana, baru kita kumpulkan semakin banyak kapasitasnya. Insya Allah upline besar kita, Bapak Ismet, siap untuk hadir ke Australia. Mungkin saya juga siap hadir ke Ya. sana. Insya Allah. Insya Allah, insya Allah. Amin. Itu salah satu destination saya mau ke Australia, ajak keluarga. Baik. Oke, mungkin saya sebagai masukan ini buat Pak Pras dan buat Pak Julius. Ya. Mungkin di Zoom ini kita tidak selalu serta-merta cuma hanya edukasi sistem dan lain sebagainya, tapi coba sekarang kita melakukan edukasi praktek, yang dimana kita coba menjelaskan tentang cara presentasi yang benar, baik produk ataupun bisnisnya, lalu kita mulai melakukan yang namanya latihan. Jadi satu persatu bisa latihan presentasi. Jadi salah benarnya nggak apa-apa di sini, salah benar kita pokoknya akan kasih tahu agar teman-teman di sini bisa berlatih presentasi agar tahu cara melakukan presentasi yang benar. Nah, saya melihat Pak Pras tadi sudah membawakan produk sangat bagus dan sudah bagus, itu bisa menjadi sebuah patokan gitu ya. Pak Julius juga sudah sangat bagus menjelaskan untuk marketing plan. Coba ini sekarang kita latih biar teman-teman juga kepingin seperti Pak Pras bisa menjelaskan produk sebagus itu, kepingin juga bisa seperti Pak Julius bisa menjelaskan produk sebagus itu. Ya, anggaplah running presenter lah. Ya, baik. Baik, terima kasih Ben. Masukannya insya Allah nanti ke depannya kita susun lagi acaranya dan bisa jadi nanti kita kolaborasi dengan rekan-rekan yang lain. Kebetulan ada sahabat saya ini Bang Jeffrey. Halo Bang Jeffrey. Waduh, baru masuk. Baru masuk ini Pak Ya, Jeffrey. Guru. Baru dapat signal. Apa kabar? Sinyal Iya. Kayaknya baru pulang main sepeda nih Pak Jeffrey. Tadi saya mau main motoran, tapi wah, karena ini kayaknya nggak selesai nih, panjang nih urusannya, akhirnya nggak jadi motor-motoran. Sudah lama nggak motor-motoran. Ya. Terima kasih. Boleh menambahkan sedikit? Ya, silakan. Oke. Sebelumnya terima kasih banyak kepada Om Ismet. Luar biasa kesempatan ngopi pada sore hari ini. Kesempatan emas buat tim Sydney dan juga teman-teman yang berkenan hadir. Mau menyampaikan dua hal saja. Besok itu akan ada Zoom dengan Profesor Frederick. Jadi Profesor Frederick ini adalah salah satu ahli di bidang formulasi. Jadi sekolah herbal di Belanda, lalu menempuh S3 mengenai mikronutrien itu di London, sehingga beliau ini seorang formulator yang kelas dunia. Nah, tadi Bu Yuli, salam kenal Bu Yuli, Bu Haja Yuli di Sydney, sangat rindu untuk belajar mengenai transdermal. Silahkan sisihkan waktu besok hari Selasa, nanti Zoom-nya akan saya share di grup untuk memanfaatkan kesempatan ini, karena transdermal itu satu hal yang baru sehingga memang kita butuh tambah ilmu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita persiapkan landasan teman-teman di Sydney agar Om Ismet bisa nanti tanda kutip mendarat di Sydney untuk berbicara di Sydney. Dulu saya dengan Pak Haji Amri itu pengen di bulan Februari atau Maret lah paling lambat. Mari kita siapkan dari sekarang dengan mengundang seperti tadi disampaikan Pak Pras, setiap minggu kita promosikan acara ini untuk mengundang semakin banyak orang yang bisa hadir di Zoom tiap minggu siang, yang terutama didesain untuk teman-teman di Sydney. Terima kasih banyak, itu saja Mas Pras tambahannya. Baik, terima kasih Upline Julius atas tambahannya. Hati-hati di jalan ya, semoga selamat sampai tujuan. Dan juga saya ucapkan sekali lagi terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada upline besar kita, Upline Ismet Iskandar Idrus yang telah berikan masukan, saran, dan juga ilmunya pada sore hari ini. Kita doakan semoga upline kita semua sehat selalu, senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan, dan senantiasa tidak henti-hentinya, tidak bosan-bosannya untuk selalu membimbing kita. Jadi kita optimalkan acara setiap minggu ini di jam 15.00 WIB ya.
kita optimalkan agar kita bisa mengundang, karena memang strategi salah satu kita mempercepat ya, menambah makin banyaknya tim bisnis itu adalah mengundang ya. Teknik 7 langkah sukses salah satunya adalah mengundang. Jadi buat yang teman-teman yang senantiasa hadir tapi sendirian, mulai minggu depan ayo kita undang, lakukan mengundang sehingga harapannya setiap minggu bertambah orang. Dari kemarin mungkin 26, sekarang 39, mungkin minggu depan 50, minggu depan 100, dan sampai 1000 orang kita penuhi ruangan Zoom ini untuk menjadi pembelajaran buat kita semua. Semoga teman-teman semua, Bapak Ibu sekalian, saya doakan sehat selalu, semakin berkah hidupnya, semakin berkah. Amin. Semakin Amin, sehat. Pak Pras. Amin, 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 amin. Abah Hendy Pak luar Pras. biasa. Terima Pak Pras. kasih sudah berkenan hadir. Pak Pras, Baik, ini ada silakan. Dokter Herni Luar juga biasa, nih. terima kasih Pak Ini nih. Pras. Ada Dokter Herni nih, coba Oh kasih iya, waktu Bu untuk Dr. bicara Herni. sebagai seorang dokter nih. Ya, Bu Dokter Herni. Mungkin mau Ya. Iya, halo, menyampaikan selamat sepatah malam. dua patah kata, Dokter. Iya, iya, Silakan. iya. Saya pamit, saya ini dulu ya, izin Iya. sebentar mau. Baik, Len. Silakan Bu Dokter, mungkin barangkali mau menyampaikan satu patah dua patah kata sebelum kita akhiri mengenai nutrisi kesehatan ini ya. Bu Dokter kan banyak praktek juga nih. Sebentar, Pak. Ya, selamat malam. Ya, luar biasa. Terima kasih untuk kesempatannya. Memang untuk nutrisi, ya mungkin yang tadi itu sudah paling banyak disampaikan ya oleh pembicara yang luar biasa malam hari ini. Ya, dalam tubuh kita memang butuh nutrisi yang memang butuh keseimbangan nutrisi, vitamin semua ya. Jadi yang di One More ini luar biasanya sudah lengkap ya, tersedia untuk tubuh kita. Apalagi memang kalau kita pakai patch dari One More itu udah lengkap sekali, banyak dibutuhkan oleh tubuh, termasuk glukosamin, saponin, silver ion yang ada di dalam beberapa patch plaster yang ada di One More. Nah, itu sudah sangat memenuhi ya untuk kebutuhan kita juga. Tapi memang dalam kehidupan sehari-hari kebanyakan manusia saat ini untuk makan, apalagi yang saat sekarang kita memang harus lebih menghindari juga makanan-makanan yang terlalu banyak campuran-campurannya ya. Ya, halo Ibu Suryati, terima kasih dari Gorontalo nih, luar biasa ya. Saya juga kaget ini tunjuk tiba-tiba malam hari ini ya. Tapi hebat-hebat semua orang-orang di dalam sini. Saya masih banyak belajar juga ya, Mas Pras dan upline-upline semua. Terima kasih kesempatannya. Saya senang sekali bisa mengenal One More karena One More ini betul-betul vitaminnya ya, nutrisi bisa terpenuhi secara penuh dengan metode transdermal yang memang teknologi yang semakin canggih dan lebih maju ya, lebih modern dibanding kita harus terlalu banyak dengan konsumtif lewat oral begitu. Karena kalau terkadang kan melalui makan begitu, kalau berlebihan juga ya, atau salah dengan posisi kita ada di zaman sekarang, makanan macam-macam ya olahannya, yang mengandung banyak sekali bahan-bahan kimia ya gitu. Apalagi minuman yang terlalu banyak bersoda, bergas, semua itu memang sumber dari penyakit sebenarnya. Kalau kita berlebihan dengan makanan berwarna-warni ya, dan juga makanan olahan yang macam-macam, minuman bersoda, bergas. Nah, sekarang transdermal itu kita tempelkan saja dari permukaan kulit itu udah bisa menyerap segala sesuatu yang dibutuhkan oleh tubuh kita ya. Termasuk di vitamin B12 itu lengkap banget. Ada juga melatonin. Melatonin itu bagus banget. Habis ditempel terpenuhi banget ya otak, sel-sel otak saraf itu ada hormonnya bisa masuk ya, melatoninnya. Jadi bikin fresh kita tidur malam ya. Jadi luar biasa saya kalau kesaksian pasien-pasien memang mereka sangat terbantu dengan produk One More ini. Saya selalu mendoakan supaya perusahaan One More Internasional Asia akan semakin maju, lebih berkembang dan bisa membantu kami para tenaga medis ya, tenaga kesehatan dalam berbagi lewat kesehatan produk One More ke banyak sekali pasien yang kami dapatkan. Dengan kasus-kasus
pasien yang saya dapatkan di lapangan juga sampai saat ini kasusnya udah lebih banyak ya. Ada yang penyakit kista, ada yang memang kasus penyakit kanker, ada penyakit diabetes yang sudah bertahun-tahun sampai lukanya memang kalau istilah orang awam luka basah. Tapi yang saya heran produk One More, semua penyakit yang luar biasa itu bisa ada pemulihan. Alhamdulillah, puji Tuhan, saya bersyukur sekali saya bisa mengenal produk One More ini melalui upline-upline saya yang luar biasa. Terima kasih upline Pak Ismet Iskandar Idrus, terima kasih upline Julius, dan juga terima kasih banyak juga upline kami yang membimbing kami di Manado, Sulawesi Utara, upline Pak Jeffrey Palit. Ya, kami sangat bersyukur karena bisa bersama-sama di One More International Asia dengan produk yang luar biasa, unik sekali, sehingga bisa membantu masyarakat Indonesia dalam proses kesehatan mereka, termasuk juga pemenuhan nutrisi di dalam tubuh mereka melalui transdermal patch. Ya, mungkin mungkin itu saja dari saya, karena memang yang tadi itu mungkin materinya sudah sangat luar biasa ya, Mas Pras ya. Saya berterima kasih untuk waktu dan kesempatan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Waalaikumsalam, Dr. Herni Awet dari Manado ya, sahabat saya luar biasa. Bu Dokter, jadi kita patut mencontoh ya, seorang dokter, teman-teman, Bapak Ibu, dokter saja yang sudah memiliki ilmu dari sisi kedokteran ya, beliau saja mengakui bagaimana kehebatan dan luar biasanya produk transdermal, produk One More ini. Artinya kalau teman-teman masih ragu untuk menggunakan atau mengaplikasikan, ataupun kita juga menawarkan atau menceritakan ke orang lain, itu lucu, seorang dokter aja masih menjalankan ini, dan beliau berhasil membuktikan ternyata testimoninya banyak juga. Yang tadi beliau sampaikan diabetesnya, yang beliau sampaikan tadi penyakit jantungnya, penyakit pusing ataupun penyakit lain itu macam-macam penyakit. Macam-macam ya, betul sekali Dokter. Baik, terima kasih Dokter Herni, semoga sehat selalu ya, semoga tambah sukses. Amin, sama-sama. Mudah-mudahan nanti di lain kesempatan bisa sharing langsung dengan teman-teman ya, kita atur jadwalnya, kita kolaborasi Manado, Bogor, Sydney, dan Gorontalo. Siap Mas Pras. Gimana Bang Jeffrey, oke kan Bang Jeffrey? Siap Guru, siap. Oke. Makasih semua teman-teman, sehat selalu ya, semoga teman-teman semua sehat selalu, semakin sukses tentunya di bisnis One More International. Dan buat yang belum memutuskan atau belum join, segera lakukan keputusannya, segera pilih paketnya, dan segera ikuti sukses bersama One More International dengan bimbingan dan pembimbing daripada upline-upline kita semua, yaitu upline besar kita Ismet Iskandar Idrus. Alhamdulillah, beliau komitmen akan senantiasa membimbing kita, insya Allah dalam setiap minggunya, selama beliau tidak ada kegiatan, beliau akan siap mendampingi kita, siap membimbing kita, hingga kita meniti karir sukses bersama One More International. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, sukses semua untuk diri kita semua. Saya akhiri, dan mari kita tutup doa. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih Mas Pras. Terima kasih semuanya. Ter Henry. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Halo begini. Malam Dokter Herni. Terima kasih. Luar biasa. Guru tambah ganteng guru ini. Ada vitamin tadi malam Dang Plan. Itu dipanggil guru, itu guru. Ada ceritanya itu guru katanya. Ya. Iya. Guru Jeffrey itu. Ilmunya cuma 3D 4D aja ya Bang Jeff ya, nggak usah pusing-pusing ya. Itu background saya lihat. Itu ilmunya. Guru-guru yang ngajar. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih. Saya tutup ya waktunya teman-teman. Assalamualaikum. Selamat sore semuanya. Warahmatullahi wabarakatuh.